Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak, jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan amin. Kalau udah lulus dari Sulamul gajinya sebulan 30 juta. Yang gak jawab salam masuk angin. Karena jawab salam adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Yang penting apa kata ada yang bilang ayu ting ting makan opak. Yang penting kom. Yuk jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan gajinya 30 juta ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Walhamdulillah alladzi amarna bi-islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fiddin. Amin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah. Oh begitu ya. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadzul Kiram, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sulamul Istiqomah, Ustadzul Kiram Akhina Billah Bapak Jaidi Abdul Qadir Ahyad. Kita doakan beliau biar sehat walafiat. Amin. Agar mudah-mudahan santri-santri, siswa-siswi semuanya memiliki ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita ini, guru saya waktu sama-sama dulu belajar Ustaz Abdul Qadir. Saya sama Ustaz Abdul Qadir ini teman sebangku. Alhamdulillah. Dulu kalau sebangku itu nikmat rasanya, sering bareng-bareng untuk apa, sholat berjamaah ke masjid bareng-bareng. Alhamdulillah. Kalau lagi punya duit cari makanan, kalau nggak punya duit puasa. Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah beliau belajarnya di Yaman, saya belajarnya di luar. Kalau beliau di luar negeri, saya di luar Lampung maksudnya. Ini saya tadi alhamdulillah rumah saya di BSD. Walaupun saya alumni Sulamul Istiqomah, asli saya BSD. Tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, bukan. Tapi apa? Bekasi Sono dikit. Jadi tempatnya di BSD itu kumur semua dikit. Nah di kompleksin itu ya, depan Bank Limpah Industri. Ya ini saya dulu alhamdulillah banyak belajar dengan Ustaz Abdul Qadir dan sama-sama Ustaz Haji Kosasi. Ini juga luar biasa ilmu dari beliau. Ini alhamdulillah bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Adik-adik yang sekolah di Sulamul jangan takut. Kalau kita belajar ilmu, insya Allah ilmu kita berkah. Amin ya Rabbal alamin. Dulu almarhum Bapak Kiai Haji Ahyad Nur ngajari
Kalau kita sebelum sebelum belajar berdoa kan ya. Gimana? Allahumma tahlana Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun a'idhu bihi ajri wa asrifu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nazkuraka katsira innaka kunta binal basira. Amin ya Rabbal Alamin. Itu berkah beneran. Sampai nangis saya nih. Karena ingat dulu waktu belajar. Yang dirasakan adalah saat sekarang nikmat kalau punya ilmu. Nih habis isi pengajian di sini, saya insya Allah nanti di Ragunan. Ini udah ditunggu jamaah, insya Allah nanti habis pada asar di PT apa namanya Akis kita apa di Jalan Pegagusan ini. Ini nikmat ilmu, gara-gara ilmu diundang di mana-mana. Belum lama saya diundang di Sulawesi Utara. Itu tepatnya di Pulau Mondo Selatan. Itu jarak tembus jarak berkoordinat 18 jam. Yang saya rasa gara-gara baca doa Allahumma tahlana doa. Kalau dengar doa itu lagi keluar air mata. Nikmat rasanya. Masya Allah. Diundang di mana-mana. Makanya doain. Insya Allah bulan depan saya ke Malaysia. Amin. Saya akan ke Singapura. Habis dari Singapura ke Amerika ke Tokyo ke Jepang seminggu lagi, terus setelah itu datang lagi ke Australia. Itu kalau ada yang undang. Amin sesaben ya. Amin ya Allah. Ya ini dengan beliau-beliau ini guru-guru kita. Ustaz Jarudi juga dulu sempat ngajar, jadi udah sepuh ya. Saya aja udah udah banyak. Makanya kalau pemuda-pemudi sekarang, siswa-siswi, hendaklah dalam memperingati Isra dan Mi'raj jangan lupa perbaiki sholat kita. Betul atau tidak? Sholat sangat penting. Yuk bersama-sama berjamaah. Jangan sampai masjid musola yang ada di Bekasi dipenuhi dengan KPU. Tahu KPU? Kepala penuh uban. Yang azan kakek, yang imam kakek, yang makmum, yang berbot, yang dari kubur, yang dikubur. Lah anak sulawunya kemana? Makanya di Isra Mi'raj jangan lupa belajar dan belajar. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Haji Ahmad Dasuki. Ini beliau juga guru kita juga Satkodir ya. Ya ini masai. Mudah-mudahan alhamdulillah dengan guru-guru beliau ini kayak Ustaz Abdul Qadir. Wah, kiai kita di mana-mana diundang, masya Allah. Sebagai pembimbing travel, haji dan umroh, masya Allah saya belum terhajat. Nah, beliau udah kemana-mana. Alhamdulillah. Manfaat kalau belajarnya bersungguh-sungguh. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya saya pesan kepada adik-adik semuanya, jangan puas cuman belajar cuman di SMA, cuman di aliyah. Betul atau tidak? Betul.
S1 gelarnya banyak. Kalau dulu gelarnya ada yang namanya SAG, sarjana agama, bukan sarjana alam gaib. Ada yang gelarnya DRS, di rumah saja. Ada yang gelarnya DA, di rumah aja. DRA, sekarang banyak gelar-gelarnya. Kalau tarbiyah adik-adik ini menjadi pendidik, masuk di UIN Jakarta. Masuk di UIN Jakarta karena itu Universitas Islam Negeri. Universitas Islam Negeri yang di UIN itu Universitas Islam. Kalau di UI itu kampus swasta UI. Kalau UIN berarti kan negeri. Makanya belajar. Oh, di situ ada tarbiyah. Adik-adik senang mau ngajar bahasa Arab. Di situ ada jurusan pendidikan bahasa. Belajar. Bukankah proses Isra dan Mi'raj diingatkan? Isra minal masjid ilal masjid. Kalau Mi'raj apa? Tadi kalau Isra apa? Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kalau Mi'raj minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Itu perjalanan yang dibuktikan secara iptek. Ilmu, pengetahuan dan teknologi. Bukankah Allah telah menegaskan dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jin dan manusia, jika kamu ingin melintasi langit dan bumi, saya mau tanya, langit ada berapa lapis? Bumi 7. Pengen dibuktikan bener nggak? Ternyata kita bisa lihat planet-planet, ada Mars, Pluto dan seterusnya. Ternyata jumlahnya ada berapa? Ada 7. Makanya angka 7 ini luar biasa sekali. Harapannya kita senantiasa belajar la tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak bisa melintasi langit dan bumi kecuali dengan yang namanya sultan, yang namanya kekuatan, yang namanya diterjemahkan terjemahan secara umumnya. Ahli tafsir menyatakan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus belajar. Iqra, bacalah. Kalau kita pengen pinter sholat, baca, belajar. Betul atau tidak? Kalau anak-anak tidak sekolah di pesantren seperti di Sulamul, itu kacau. Kalau dia tidak pernah belajar, bukan hanya sholat, ilmu agama tidak dididik, tidak dipelajari, itu siapa sih yang gendang-gendang web? Kalau tidak dididik, maka apa yang terjadi? Banyak ikut ajaran sesat. Coba bayangkan, ini tadi baru saya sebutin Ustaz Saudara Suki dan para asatidzah yang lainnya. Saya mohon maaf tadi lupa disebutkan. Yang jelas mudah-mudahan guru-guru kita ada Ustaz Muhammad ya. Tapi waktu kita masih sekolah mah Ustaz Muhammad masih kecil ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah gede ya. Bapak udah punya anak lagi ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah yang kita muliakan juga para asatidz, para guru-guru semuanya. Kita doakan mereka biar sehat walafiat, amin. Ya Rabbal, biar ilmunya semakin bermanfaat bagi kita, amin ya Rabbal. Jamaah, alhamdulillah. Tadi sampai mana saya lupa. Bisultan itu terjemahannya dengan sains dan teknologi. Enggak mungkin kita akan mengetahui bisa melintas dunia ini kalau tidak dengan belajar ilmu.
Orang kalau sudah berilmu nikmat rasanya, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan manusia. Saya mau tanya nih adik-adik, kira-kira kalau kita ikut acara tahlilan, acara syukuran, kira-kira kuenya banyakan mana? Di orang biasa apa di ustaz kuenya? Di ustaz berkah ustaz. Alhamdulillah. Makanya dulu saya ingat, walaupun dilarang sama ustaz, dibilang gimana? Sallallahu ala Muhammad, senapan dibagi 4. Ya Allah, sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Itu karena mulianya Ustaz. Coba kita lihat, kalau kita punya adik, itu dia baru dilahirkan oleh orang tua kita, akikahan, dia dipanggil siapa? Ustaz yang dipanggil, biar ceramah, mimpin zikir. Adik kita mau sunatan, yang dipanggil. Kemudian kakak kita mau nikahan, yang dipanggil. Ada saudara kita yang meninggal dunia, yang dipanggil Ustaz. Mau syukuran rumah, yang dipanggil Ustaz. Mau bongkar rumah, dipanggil tukang bangunan. Ustaz, lah kesian kita Rudi. Masa suruh tarik bawa pasir, betul apa tidak? Nah, nikmat dari ustaz. Bukankah Allah telah menegaskan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilman dan berilmu beberapa derajat. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya nih adik-adik, biar semangat belajar. Belajar jangan cuma S1. Mudah-mudahan kalau ada rezeki S2, amin. Mudah-mudahan S3, amin. Mudah-mudahan S10. S10 itu jurusan Bintaro Ciputat. Jadi masa kita kalau bercaleg, tuh caleg itu beberapa tahun yang lalu menjadi penunggu. Penunggu apa itu? Pohonan. Caleg menjadi penunggu pohon. Coba gelarnya apa? Ada yang S2, betul tidak? Ada yang S3. Mudah-mudahan nih kawan-kawan, adik-adik semuanya jangan pernah berhenti untuk belajar ilmu. Nikmat kalau kita belajar ilmu diangkat derajat oleh Allah. Saya mau tanya, kira-kira tukang batu kali sama tukang batu ginjal gajinya gedean mana kira-kira? Hah? Tukang batu kali. Nih dengerin semuanya, jawab yang kompak. Kalau yang jawab kompak, saya doakan mudah-mudahan punya mobil Alphard, amin. Kira-kira gajinya gedean mana? Tukang batu kali sama tukang batu ginjal? Tukang batu ginjal itu dokter. Tukang batu kali, apalagi tukang batu akik, dia ngangkat itu batu dari sungai, dari kali. Kali mana aja silakan. Mau kali Bungur, kali Bacok. Kalau dekat rumah, dekat kali mau banjir dulu. Itu berkahnya. Itu diangkat itu batu dari kali, dari sungai. Dia kerja dari jam 5 sore. Dari jam 5 pagi udah berangkat, udah kerja sampai jam 5 sore. Gajinya berapa? Gajinya ternyata 100.000 rupiah. Itu dibagi 5 orang 20.000. Berapa gajinya? 20.000. Tukang batu ginjal ada yang sakit, itu diputar-putar, dioperasi,
bayarnya 250 juta. Alhamdulillah. Tuh, ilmu luar biasa sekali. Saya mau tanya nih adik-adik, gaji manajer sama office boy atau satpam, kira-kira gaji gedean mana? Tahu. Apa sebabnya? Karena ilmu belajar. Oh, ini ada Ustaz Abdul Jalil. Ini Ustaz Abdul Jalil juga dulu sama-sama di Ikatan Remaja Masjid Al Hidayah. Beliau dulu remaja masjid, makanya ini saya sarankan Isra dan Mi'raj jangan lupa, jadilah kita remaja masjid berkah insya Allah. Apa sebabnya? Kalau kita jadi remaja masjid, walaupun usia kita sudah tua, walaupun udah punya cucu, dibilang remaja. Habis remaja masjid. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Makanya saya teringat apa kata-kata dari Bung Karno, bukan bungkusan. Bung Karno dia menyatakan, berikan saya 1000 orang tua, saya akan cerabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa, pompa. Apalagi ada alatnya, digulung dulu, dicabut. Apalagi sekarang orang pada nyari batu akik. Ya Allah, batu akik itu kan kalau di YouTube itu harganya macam-macam. Ada yang 500 miliar, Sadasuki ya. Ada yang 1 triliun, Masya Allah. Ada yang batu bacang, ada batu rafflesia, ada jamrut. Sampai saya kasihan, ada orang palanya botak, dipoto, disebarin ke BB, ini bacaan asli. Kacau, karena harganya mahal. Saya punya cerita, ini saya kan punya batu, nggak pernah beli, dibagi semuanya. Kalau dikasih sama ketua RW, Ustaz, ini batu jangan dibagi kepada yang lain. Dia punya batu, Ustaz, saya punya batu, belinya cuma 600.000, ditawar 20 juta saya nggak kasih. Lah, lepas aja RW, gitu kan? Lepas aja, lepas. Bukan apa-apa Ustaz, saya seneng ini batu. Waktu 20 juta ditawar saya nggak kasih. Terus apa sebabnya? Yang kedua ada 2 alasan Ustaz. Yang pertama saya hobi. Yang kedua, dia nawar 20 juta bukan batunya, sama jari-jarinya. Kira-kira dikasih kagak? Nah, saya ingat tadi, berikan saya 1000 orang pemuda, saya akan cerai orang tua, saya akan cerabut Gunung Semeru sampai akar-akarnya. Karena pakai tadi dipung, digali, makanya banyak erosi, pohon ditebang, gunung dihancurkan, diratakan dengan tanah. Bukan kalau menegaskan doa al-fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Gara-gara manusia lah maka terjadi kerusakan di muka bumi, timbul yang namanya banjir. Nah, untuk maka jangan lupa kita jaga kebersihan. Yang kedua, kata Bung Karno, berikan saya 10 orang pemuda, saya akan guncangkan dunia. Hebat gak kira-kira? 10. Kalau tadi orang tua berapa? 1000. Banyakkan mana 1000 sama 10? Banyakkan 10. Itu bisa goncangkan dunia. Karena pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Amin ya Rabbal. Makanya beda kata anak sekarang ini, Pak Abdul Qadir. Anak sekarang, bagaimana anak sekarang? Kalau anak sekarang bukan berikan saya 10 orang pemuda, berikan saya 7 orang pemuda, saya akan jadikan boy band. Kalau yang putrinya bilang, Ustaz, jangan 7, jangan 10, berikan saya 9 orang pemudi,
saya akan jadikan cherry bell. Makanya sekali lagi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa ikut bacalah. Belajar, kita bisa belajar dengan siapa? Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa? Belajar dengan siapa? Ibnu Hajar. Belajar awalnya pusing, awalnya stres, gak dapat ilmu, gak bisa-bisa. Akhirnya dia lari ke goa, terinspirasi. Ada rembesan air itu menetes di batu. Pakai logika tidak masuk akal. Air bisa membolongi batu. Tapi karena terus-menerus, karena sungguh-sungguh istiqomah. Istiqomah artinya lurus, artinya komitmen, terus-menerus. Istiqomah itu artinya yang benar. Tapi ada juga ini adik-adik, kawan saya karena istrinya 3 sangat berkodir, itu istiqomah artinya lain. Apa istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Itu lain, gak perlu dibahas lah ya. Kita bisa belajar dengan Ibnu Hajar, rupanya rembesan air bisa menetesi batu jadi bolong. Oh, ternyata dia terinspirasi. Manjadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti. Makanya belajar, kita belajar agama, belajar ilmu tentang sholat. Jangan seperti ada beberapa tahun yang lalu ada orang yang ngajarin sholat tidak perlu pakai bahasa Arab. Benar apa salah? Salah. Tapi karena dia tidak belajar, banyak juga jamaahnya. Dia ajarkan sholat tidak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kacau apa tidak kira-kira? Kacau. Takbir aja kacau, takbir. Allahu Akbar diganti, bukan Allahu Akbar. Orang Sunda Gusti nan akeun. Kacau nggak kira-kira? Ya Allah, yang imam gantian Betawi, dia takbir Tuhan gede burangan. Orang Padang bilang Tuhan nan gadang. Yang kasihan orang Minang bisa dalil. Orang Minang kasihan, ini pada pakai bahasa masing-masing. Akhirnya dia bilang panca benar. Kacau nggak kira-kira? Kacau karena kenapa? Tidak belajar ilmu. Ta'allam bil ilm, belajarlah ilmu. Utlubul ilma walau bistin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada kewajiban kita menuntut ilmu karena ada ajaran sholat tidak perlu pakai bahasa Arab, tidak perlu pakai bahasa Quran. Maka yang terjadi apa? Sholat diterjemahin. Kacau nggak kira-kira? Ini kacau. Setelah lail maghrib lail maghrib diterjemahin. Jamaah, ini suaranya laki-laki semuanya. Apa kabar semuanya? Yang perempuan apa kabar semuanya? Saya doakan mudah-mudahan semua sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua jadi orang kaya semuanya. Kaya ilmu, kaya harta, kaya dunia akhirat. Amin ya robbal. Yang berisik kita doain biar supaya kentut. Makanya jangan berisik ya. Siap nggak berisik? Nah, tadi sampai mana saya jadi lupa deh tuh. Apa tuh? Coba digabung nggak? Nah ini diingatkan lagi-lagi belajar ilmu. Ada
adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Yang lebih kacau baca surah Ikhlas. Tidak perlu pakai bahasa Arab baca Quran. Kalau kemarin di sana kacau, di sana berkali langgam Jawa. Ya Sajarudin. Ya Allah, yang lebih kacau kalau langgam Jawa baca Quran dibolehin, kemudian pas jadi imam dibolehin, itu kacau. Sesuai dengan dialek bahasa masing-masing. Oh, sampai ada yang berikhtiar dia pakai bahasa apa namanya langgamnya langgam dangdut. Alhamdulillahirabbil alamin jadi berubah itu. Iya karena wa iya karena stain. Saya tanya, kacau nggak sholatnya? Tidak boleh. Ini karena apa? Enggak belajar ilmu. Tidak mentang-mentang ini Ustaz Jarudin suaranya pori, kemudian jadi imam gayanya kayak Muhammad Jem'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kasihan makmumnya lagi jadi makmum. Ya Allah, langgam Jawa. Nanti langgam kalau salah masih mending. Kalau pakai langgam Cina itu Cak Nun masih bisa. La 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 la. Ini bisa jadi sholawat, semangat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Rusindah. Jadi diingatkan belajar ilmu, insya Allah nggak sesat. Belajar ilmu kalau dikaitkan dengan Isra dan Mi'raj, kita betulin sholat kita. Jangan ikut-ikutan. Yang lebih kacau baca surah Ikhlas. Imamnya karena tidak pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa Indonesia. Imamnya bilang setelah Fatihah, imamnya bergaya tidak pakai qul huwallahu ahad begitu ya, pakai artinya aja. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Karena imam lagi dia begitu, makmumnya bilang la ilaha illallah. Kacau nggak sholatnya? Nenek-nenek di belakang ayah-ayah wah. Makanya suruh belajar. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan man salaka yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Kalau kita belajar untuk ilmu, insya Allah Allah berikan kita mudah masuk surga. Amin ya Rabbal. Yang perempuan, yang putri-putri pengen masuk surga enggak? Yang laki-lakinya ingin masuk surga enggak? Kalau kita ingin masuk surga, gampang dengan ilmu amal sendiri. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Amin ya Rabbal. Ciri-ciri orang yang penghuni surga itu mukanya bercahaya berseri-seri. Amin ya Rabbal. Apa sebabnya? Sering berwudu, sering sujud. Ini saya lihat ini Ustaz Abdul Qadir, siswa-siswi kita ini di pesantren Sulamul Istiqomah, saya lihat mukanya alhamdulillah bercahaya semuanya. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, emang kenapa bercahaya? Ada lampu.
Jamaah. Alhamdulillah. Kita diingatkan surah Al-Isra, surah 17 ayat 1, likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya, likulli syai'in ada sababah. Segala sesuatu ada sebabnya. Ternyata ada makna. 17 ayat 1. 17 itu surah apa adik-adik? Surah bicara tentang Isra ayat berapa? Ayat 1. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah berfirman minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah tidak berfirman minal masjidil haram ila New York. Tapi apa? Ilal masjidil aqsa. Ada kalimat Allah berfirman, memulai firman-Nya dengan kalimat tasbih. Kalau tasbih bacanya gimana adik-adik? Subhanallah, yuk bersama-sama biar kita semuanya membacanya. Mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita memperoleh ketenangan. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, yang kompak semuanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Tadi namanya saya sampaikan kepada adik-adik, itu trik penceramah kalau lagi haus. Adik-adik baca tasbih, saya yang minum. Alhamdulillah. Karena saya mau ngomong ikan paus makan permen paus men. Kan enggak kata mah Ustaz Kosasi. Ya kan? Makanya ini adik-adik, kita jangan lupa membaca tasbih. Allah berfirman dengan memulai kalimat tasbih. Isra dan Mi'raj adalah sesuatu yang ajib. Sesuatu yang hebat. Tapi ingat, ini khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita renungkan nih adik-adik semuanya. Allah tidak memulai kalimat dalam firman-Nya ketika diberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar oleh api yang besar oleh Raja Namrus. Nabi Ibrahim terbakar apa tidak? Ya. Itu salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim. Karena api diperintahkan oleh Allah untuk tidak memakan Nabi Ibrahim. Ya rukuni bardau wassalaman ala Ibrahim, yang artinya hai api. Ya rukuni bardan, berikan dia adem jangan panas. Wassalaman, berikan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Tapi ingat, Allah tidak memulai kalimat tasbih subhanallah, tapi subhanallah khusus Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Tapi saya pesan kepada adik-adik santriwan santriwati yang mana perawan harus hati-hati, jaga sholat kita, pergaulan kita agar kita selamat dunia. Nah, ini dia yang perlu diingat.
bahwa kalau kita ingin sehat walafiat maka suruh sholat. Kita harus tahayailah rumah kita dengan sholat. Nawiyu buyutakum bi sholati wa tilawati Quran. Tahayailah rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Kita kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi doanya gimana? Baca firmannya, ya nak rukuni ba'dau wa salaman ala Ibrahim. Tapi rupanya ada ini Ustaz Abdul Qadir, karena dia yakin, oh Nabi Ibrahim aja selamat dibakar. Kalau begitu saya amalin dah. Jangan nama Ibrahim. Di sini namanya siapa namanya ini? Ngomongnya satu, saya nggak beneran. Apa namanya? Oh, karena itu Nabi Ibrahim dia berdoa, ya nabukuni badan wa salaman ala ali. Akhirnya dia bakal itu di atas kompor, insya Allah kosong. Udah begitu salah, masa Nabi Ibrahim diganti? Tidak boleh. Jamaah, sekali lagi Allah menggunakan kalimat tasbih, itu adalah aku. Nabi Adam yang luar biasa diciptakan dari tanah. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Nabi Adam ketika Allah beriman tidak menggunakan kalimat tasbih. Demikian halnya Nabi Musa memiliki mukjizat. Mukjizat Nabi Musa apa adik-adik? Bisa lautan terbelah, gitu ya. Tapi Allah tidak memulai firman-Nya dengan kalimat tasbih. Subhanallah. Nabi Isa punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan orang yang meninggal bisa dihidupkan. Allah pun tidak menggunakan kalimat tasbih, tapi subhanallah, khusus proses Isra. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan. Asra ini kalimat aktif, artinya bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu. Ini proses keimanan. Kita bisa belajar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sahabat Rasulullah, ketika dikasih tahu bahwa Rasulullah mendapatkan peristiwa Isra dan Mi'raj, seluruh orang tidak percaya, tapi Abu Bakar percaya, mengimaninya. Makanya Abu Bakar dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekarang sudah ada sains dan teknologi. Ustaz Abdul Qadir sampai ke Arab Saudi bolak-balik setelah 9 jam. 9 jam balik lagi ke sini, enggak sampai 1 hari. Cara berketinggian ya, itu pakai teknologi. Sekarang saya kasih ilustrasi yang sederhana. Pernah tahu semut? Pernah kenal semut? Semut warnanya apa aja? Ya, pokoknya semut, nah ya. Oke, sudah semuanya. Semut rupanya ketika saya ceramah di mustola Sulamul Istiqomah ini, semut ada yang naik ke kantong saya. Ketika semut naik ke kantong saya, akhirnya saya berangkat ke mana? Ciputat, kurang lebih 2 jam. Balik lagi ke sini 2 jam, berarti 4. Rupanya semut naik ke kantong saya, dia keluar lagi, ketemu sama semut-semut yang ada di musola Sulamul Istiqomah. Dipanggilin tuh semut-semut, ay semut-semut sini sini sini, woro-woro sadayana, ya kan? Semuanya ayah mahasion namal, ayah segerombolan semut, sini
dia curhat tuh semut yang di kantong saya. Hai semut-semut semuanya, saya tadi 4 jam itu habis jalan-jalan bolak-balik dari Kaliabang Bungur ke Ciputat. Kira-kira semut percaya nggak? Kagak percaya. Apa sebabnya? Pakai otak semut. Orang yang tidak mengimani Isra Mi'raj berarti coba ingat, semut itu kalau berjalan pakai semut itu jangankan ke Ciputat, semut jalan dari sini musola ke jalan raya udah alamat mati, ketemu di lindes motor ngek, betul tidak? Pas jalan ketemu itu sama piaraan ayamnya Bang Iyen dipatok. Masih ada nggak saja? Orang Mulyadi kan lagi jalan lagi ada anak TK nginjek mat. Ya Allah, kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi ingat, semut tidak jalan sendiri, tapi semut diperjalankan. Allah memperjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang jalan sendiri, tapi Nabi Muhammad diperjalankan. Asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahkan terakhir saya mau sampaikan ini, berapa lama ini ceramahnya sampai tadi? Sudah selesai ya? Udahlah, sampai sini aja lah, biar penasaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, agar kita semuanya sebagai santriawan, santriawati, siswa-siswi pesantren Sulamul Istiqomah senantiasa membenarkan dalam bacaan sholat kita. Amin. Senantiasa kita kuatkan iman kita. Amin ya Rabbal. Oke, sebelum saya tutup, sekali lagi, peristiwa Isra dan Mi'raj ingat adalah peristiwa keimanan. Kita harus bentengi iman kita bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tidak boleh ada ngaku nabi-nabi yang lainnya. Karena belum lama ini di Depok ada orang yang ngaku jadi nabi, namanya Ahmad Muslim. Oh, Muslim. Karena dia ngaku jadi nabi, ditangkap oleh polisi. Karena ditangkap oleh polisi, diwawancarai sama wartawan. Karena diwawancarai oleh wartawan, di sampingnya ada minuman Pocari Sweat. Masa nabi kekurangan ion? Jangan percaya ini semuanya. Jangan sampai kita imani Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau adik-adik imannya kuat, insya Allah santriawan santriawati hingga sampai kepada pergaulan bebas. Amin ya Rabbal. Karena banyak ini yang namanya prisek. Menurut penelitian yang dari banyak peneliti yang menyatakan banyak perempuan-perempuan yang tidak virgin, yang tidak perawan lagi. Na'udzu. Apa sebabnya? Karena tadi imannya tidak kuat, akidahnya tidak kuat. Karena banyak sekarang orang yang pacaran bebas, orang tuanya tidak memperhatikan. Akhirnya banyak yang pacaran, cowoknya bilang, neng, kita ngeliat bulan yuk. Bulan yang ada di mana? No, yang disono di alun-alun Patriot. Akhirnya malam minggu dia jalan lihat bulan. Karena dia pulangnya bukannya jam 7 malam, dia pulangnya jam 2 malam. Habis melihat bulan, na'udzubillah, enggak datang bulan. Na'udzu. Yang terjadi apa? Makan es cendol enggak pakai kelapa. Perut bocah penjendol cari mana dia bapak. Kata siapa tuh bocah kecil itu? Bapak mana? Bapak mana? Itu. Ya Allah, na'udzu. Makanya apa yang terjadi? Karena tidak belajar ilmu agama, karena akidahnya tidak Yang terjadi apa? Ada pantun. Mau dengar pantun?
ikan asin, makan ikan asin kakinya borok, makan ikan asin kakinya borok. Itu pengantin baru pagi diri asin, malamnya keluar borok. Nah ini pergaulan bebas alhamdulillah. Mudah-mudahan santriawan santri kita mudah-mudahan ingat ada Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Baik, terima kasih. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.